Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan atau memaparkan salah satu materi psikologi mengenai salah satu judul yaitu pengaruh psikologi kepribadian dalam pendidikan di madrasah. Namun, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu terdiri dari ada Armaya Fitri, kemudian ada Siti Nurzakiyah, dan saya sendiri, Asni Maryam, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada pagi hari ini ialah mengenai tentang yang pertama ada pengertian psikologi, kemudian ada pengertian kepribadian, ada batasan kepribadian, aspek-aspek kepribadian. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, tahap-tahap kepribadian anak, ada konsentrasi kepribadian, kemudian ada psikologi kepribadian dalam sistematika psikologi, kemudian ada argansi psikologi kepribadian dalam pendidikan, dan yang terakhir ada pendidikan karakter di madrasah. Baiklah, slide berikutnya. Untuk pembahasan pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai pengertian psikologi secara umum. Nah, sebelum kita membahas bagaimana pengaruh psikologi di madrasah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian psikologi. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan kata psikologi. Jadi di sini saya akan hanya mengulang atau akan menjelaskan lebih detailnya lagi mengenai psikologi. Jadi kalau psikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psike dan art dan logos. Kalau arti kata psike ini berarti dia itu jiwa, dan logos itu adalah ilmu. Jadi bisa dikatakan bahwa psikologi ini merupakan salah satu ilmu mengenai yaitu mempelajari mengenai kejiwaan yang ada pada manusia. Nanti di psikologi ini akan kita bahas lagi mengenai bagaimana karakter seseorang itu. Nah, namun yang akan lebih rinci kita bahas adalah mengenai psikologi kepribadian. Nah, psikologi kepribadian ini merupakan salah satu cabang dari psikologi ini, di mana nanti psikologi kepribadian ini akan dibahas yang namanya dalam psikologi pendidikan. Sehingga bisa kita artikan bahwa psikologi kepribadian ini merupakan salah satu studi ataupun itu cabangnya dari psikologi tadi, di mana nanti di sini kita akan mempelajari ciri-ciri perilaku ataupun sifat pada suatu orang. Di mana nanti setelah kita mengetahui maka akan berguna bagi seorang guru. Selanjutnya, kemudian ada pengertian kepribadian. Kalau secara terminologi, kepribadian ini berasal dari kata personal. Ada juga berasal dari kata personality, itu sama, hanya berbeda perbedaan katanya saja. Di mana nanti personal ini kita akan mengacu ataupun itu mengarah pada namanya perilaku seseorang. Perilaku seseorang ini akan dimulai dari kebiasaan dia, di mana nanti dia itu kebiasaannya itu dimulai dari dia kecil, sehingga nanti biasanya kepribadian orang itu akan terbentuk dari lingkungan, baik itu dari lingkungan dalamnya dan juga dari lingkungan faktor luarnya. Selanjutnya, kemudian ada salah satu seorang tokoh yaitu bernama Carl Gustav Jung, di mana dia ini merupakan salah satu ahli psikologi. Dia itu berasal dari Swiss, di mana dia itu merupakan salah satu lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Basel pada tahun 1900. Di mana kata beliau merupakan menurut beliau ini kepribadian ini merupakan salah satu pemikiran. Pemikiran ini berarti berasal dari ide-ide, di mana nanti pemikiran yang tampak secara luar yang akan terlihat oleh orang lain ataupun yang dia lakukan sehingga kan akan tampak nih oleh orang lain. Sehingga nanti orang itu akan tahu nih apa yang dia lakukan baik itu secara langsung ataupun tidak. Namun seseorang ini ketika melakukan itu bisa bisa dikatakan dia itu bisa sadar dan tidak sadar. Karena kan kepribadian ini langsung muncul atau bukan muncul, dia itu langsung akan terlihat karena itu selalu dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, kemudian ada batasan kepribadian. Batasan kepribadian di sini maksudnya ada beberapa istilah kata, di mana istilah kata ini hampir mirip atau sinonim dengan makna dari personality tadi atau kepribadian. Sehingga kami akan membahasnya, sehingga nanti dari kata-kata ini kita bisa membedakan makna dari setiapnya.
Yang pertama ada personality, kemudian ada karakter, ada disposition atau watak, kemudian ada temperamen, ada traits atau sifat, kemudian ada tipe atribut atau ciri-ciri, kemudian ada habit dan kebiasaan atau kebiasaan. Selanjutnya, yang pertama ada personality atau yang kita bahas sebelumnya itu adalah kepribadian, di mana kepribadian ini merupakan sifat ataupun perilaku pada suatu individu, di mana nanti dia akan memunculkan atau menampakkan kepribadian ini kepada seseorang, baik itu secara langsung ataupun tidak. Dan biasanya seseorang itu akan mengetahui nih ataupun menilai, oh ternyata seorang ini kepribadiannya seperti ini, ataupun si B ini kepribadiannya seperti ini, dan selanjutnya. Kemudian adalah karakter. Nah, kalau karakter ini, nanti dia itu akan mengarah yang namanya pada perilaku. Perilakunya ini akan berdasarkan kepatuhan moral atau berdasarkan sifat sopan santunnya. Di mana pada suatu individu, maka seseorang itu juga akan tahu nih, bahwa dia itu memiliki karakter yang agak pemarah nih, ataupun nanti karakter itu agak tegas, dan karakter lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, ada disposition atau watak. Watak ini kan seperti yang kita ketahui dia itu, seperti perilaku tadi, karakter itu gabungan dari perilaku. Namun perilaku di sini, dia itu sudah ada pada kita sejak dulu atau masih kecil. Karena kan watak itu dibentuk dari yang namanya keluarga. Sehingga watak seseorang itu akan sulit diubah. Misal wataknya itu dia itu suka pemarah. Namun meskipun dia suka pemarah akan susah untuk diubah karena itu merupakan kebiasaan dia pada sejak kecil atau pembawaan dia dari keluarganya emang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada temperamen. Temperamen di sini bisa dikatakan bahwa dia itu gayanya atau gaya perilakunya itu ataupun cara seseorang itu dalam merespon sikap terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Misal, lingkungan di sekitarnya itu bersifat kayak asrama. Kalau asrama kan kita itu harus tertib, teratur. Itu nanti dia akan terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu tergantung dari kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga nanti dia itu akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Selanjutnya, kemudian ada traits atau sifat. Sifat di sini bisa kita katakan perilakunya itu dalam jangka waktu bisa berubah, tergantung responnya. Misalnya dia ketika bersosialisasi dengan si A, begini sifatnya. Kemudian ketika dia bersosialisasi dengan si B, begini. Jadi dia itu ketika menampakkan perilakunya, tergantung dari dia itu ketika bersosialisasi dengan seseorang. Sehingga bisa berubah-ubah sifat seseorang ini. Kemudian yang selanjutnya ada tipe atribut atau ciri. Ciri ini bisa kita katakan sebagai ciri karakteristik. Karakteristik yang ada pada seseorang. Biasanya kan karakteristik seseorang itu pasti memiliki karakteristik yang khas. Sehingga maka kita akan bisa membedakan nih bahwa karakteristik si A ini seperti ini. Karakteristik si B ini seperti ini. Jadi bisa kita katakan bahwa ciri ini merupakan karakteristik yang khas pada diri seseorang. Kemudian yang ketujuh ada habit atau kebiasaan. Di mana habit ini bisa kita katakan bahwa, kebiasaan. Kebiasaan yang selalu kita lakukan berulang-ulang. Biasanya kebiasaan ini bisa terbentuk dari faktor lingkungan dalam dan juga bisa terbentuk dari faktor lingkungan luar. Sehingga kebiasaan ini bisa menetap dan juga bisa nanti berubah, tergantung dari faktor lingkungannya. Nah, slide berikutnya. Mungkin sekian materi saya sampaikan. Materi mengenai aspek-aspek kepribadian akan dijelaskan oleh Siti Nurzakiah. Kepada Siti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek kepribadian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aspek-aspek? Jadi aspek ini merupakan sudut pandang atau hal-hal yang lebih terperinci mengenai kepribadian tepatnya. Nah, di sini pembagiannya terdiri dari ada sifat atau individu, kemudian ada pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, kesehatan, penampilan, sifat terhadap orang lain, kemampuan pengendalian diri dan emosi, nilai dan keyakinan, peran, dan kedudukan. Nah, adapun sikap atau sifat individu. Nah, di sini itu sifat dan individu ini mencakup kemauan untuk dirinya sendiri, digunakan dalam menunjukkan atau agar seorang tahu nih bagaimana sifat yang dimiliki oleh seseorang. Adapun untuk pengetahuan, pengetahuan ini pasti mencakup wawasan tentunya, di mana seseorang itu mempunyai kemauan yang bertujuan untuk belajar terus-menerus.
dia itu tidak mudah merasa puas mengenai informasi suatu hal. Adapun keterampilan, nah keterampilan itu mengarah pada perilaku harian yang bersifat maskulin. Kemudian selanjutnya ada kecerdasan. Kecerdasan itu bukan hanya berdasarkan proses pendidikan, namun pada semua orang berkeinginan agar dapat membentuk diri dan berpikir dan tetap teguh dalam pikirannya. Kemudian ada aspek kesehatan. Nah, di sini aspek kesehatan tentunya pada organ tubuh kita yang nanti dengan kita sehat, pikiran kita tentunya akan menjadi lebih senang dan kita akan lebih bersemangat untuk menghadapi hari-hari kita. Nah, adapun penampilan. Penampilan ini dia itu tentu saja dapat berupa seperti pakaian yang kita kenakan nih, apakah dia bersih, rapi, sehingga orang yang melihat kita itu juga ikut bersemangat gitu. Kemudian ada sikap terhadap orang lain. Nah, di sini mencakup pengakuan akan kesetaraan manusia, di mana kita itu biasanya itu memiliki sifat yang dihormati oleh orang lain, bukan hanya mementingkan keperluan diri sendiri, tapi kita itu juga membawa dampak bagi orang lain. Kemudian ada kemampuan pengendalian diri dan emosi. Nah, di sini mencakup bagaimana kita mengendalikan diri kita dan emosi kita sehingga kita menjadi seorang yang berkepribadian baik. Adapun nilai dan keyakinan. Hal ini menjadi penentu arah hidup dan cita-cita yang mendorong kita untuk keluar dari zona yang tidak benar. Adapun peran dan kedudukan. Nah, di sini yang posisinya itu dia semakin luas dan tinggi untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan. Selanjutnya, nah di sini ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Nah di sini menurut Purwonto terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepribadian pada anak. Yang pertama itu ada faktor biologis, yang kedua ada faktor sosial, selanjutnya ada faktor kebudayaan. Selanjutnya, nah, apa sih faktor biologis? Faktor biologis ini merupakan faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang yang berasal dari keturunan jasmani atau bawaan dari lahir. Dapat kita artikan bahwa dia ini merupakan faktor yang bersifat genetik ya teman-teman. Jadi di sini dia itu sudah alami yang kita bawa dari kita lahir. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada faktor sosial. Faktor sosial itu adalah faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang yang berasal dari lingkungan sekitarnya, seperti adat dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Faktor sosial ini mungkin seperti juga hampir sama dengan faktor sosial ya, bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita sehingga mendorong kepribadian kita menjadi cenderung lebih mirip dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Selanjutnya, nah adapun faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dari kebudayaan yang ada di sekitar dia nih, yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Nah, di sini terbagi lagi nih menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada nilai atau value. Nah, pada umumnya adat yang ada itu pasti terkandung nilai-nilai yang luar biasa nih dari dalamnya. Tentunya biasanya itu kan waktu kita diajarkan adat itu, dia itu pasti ada sebab atau akibat nih kenapa kita harus menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan. Nah, kemudian ada adat dan tradisi. Nah, adat itu kan berupa seperti peraturan budaya atau kebiasaan yang ada di suatu daerah. Tentunya berbeda-beda ya. Seperti misalnya daerah saya atau teman-teman pasti memiliki adat atau peraturan tersendiri. Selanjutnya ada pengetahuan dan keterampilan.
Nah, tingkat pemahaman dan kemahiran seseorang atau individu dalam suatu masyarakat mencerminkan tinggi rendahnya budaya masyarakat tersebut nih. Karena semakin kita berpengetahuan, tentu saja orang akan menilai bahwa pemahaman yang kita miliki itu semakin tinggi. Nah, selanjutnya ada aspek bahasa. Nah, bahasa ini ialah suatu aspek yang menentukan ciri budaya, di mana yaitu berkaitan erat dengan hubungan antar bahasa dan karakter manusia. Karena kan bahasa ini dia teman-teman merupakan alat komunikasi dan juga alat berpikir yang nantinya mampu menunjukkan bagaimana seseorang berperilaku atau bagaimana seseorang bereaksi atau bertindak, serta bagaimana dia itu bergaul dengan teman-temannya atau dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya milik properti. Nah, semakin maju suatu budaya nih di masyarakat, maka semakin maju pula alat-alat modernnya, serta tentunya makin konsumtif akan kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, hal ini sangat mempengaruhi bagaimana kepribadian manusia. Selanjutnya, nah di sini ada tahap-tahap perkembangan kepribadian anak. Nah, menurut Jean-Jacques Rousseau, berlangsung dalam beberapa tahap. Nah, tahap pertama yaitu ada tahap bayi atau sekitaran 2 tahun sampai 2 tahun. Nah, selanjutnya ada masa kanak-kanak, yaitu dimulai dari usia 2 sampai 12 tahun. Yang ketiga ada pra-adolescent. Di sini ada dari usia 12 sampai 15 tahun. Kemudian ada usia adolescent, yaitu 15 sampai 20 tahun. Selanjutnya ada di sini fase menginjak dewasa atau fase pematangan ya, yang dimulai tepatnya dari usia 20 tahun dan hingga seterusnya. Dan selanjutnya, nah di sini ada konsistensi kepribadian. Menurut teori sifat, kepribadian dasar itu akan menentukan seperti apa karakteristik individu dalam keadaan yang berbeda dari hari ke hari hingga ke fase kehidupan dia tertentu. Nah, studi longitudinal block ini terhadap seseorang menunjukkan bahwa konsistensi sifat kepribadian cukup tinggi, di mana adanya hubungan yang signifikan dengan adanya konsistensi kepribadian, khususnya pada ciri-ciri kepribadian tertentu. Meskipun perubahan kepribadian ini cukup untuk diamati pada individu, perubahan ini juga dipengaruhi oleh fakta dalam banyak orang dalam kehidupan berusaha memenuhi potensi mereka dengan mengeksplorasi peran dan perilaku baru. Nah, sifat kepribadian dasar itu yaitu menentukan nih seperti apa karakteristik individu. Jadi itulah yang dimaksud dengan konsistensi kepribadian. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Zakiah yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Nah, kemudian materi selanjutnya mengenai psikologi kepribadian dan sistematika psikologi akan dijelaskan oleh Armaya Fitri. Kepada Armaya Fitri, disilahkan. Baik, baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikologi kepribadian dalam sistematika psikologi. Nah, sebenarnya di dalam sistematika psikologi itu dia memiliki banyak cabang-cabang, teman-teman. Tetapi salah satunya kita ini membahas tentang psikologi kepribadian. Nah, sebenarnya psikologi kepribadian ini juga memiliki kesamaan dengan atau memiliki hampir sama dengan yang lainnya. Tetapi dia memiliki perbedaan di mana psikologi pribadi ini dia lebih mengupayakan untuk menyatukan antara psikologi yang satu dengan yang lainnya. Nah, psikologi kepribadian ini bukan hanya membahas tentang proses perilaku seseorang saja, tetapi dia juga membahas mengenai
memperkirakan tentang apa yang akan terjadi pada perilaku seseorang tersebut. Nah, selanjutnya itu yaitu tentang urgensi psikologi kepribadian dalam pendidikan. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu psikologi kepribadian terlebih dahulu. Nah, adapun psikologi kepribadian merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki ataupun yang mempelajari tentang kepribadian dari setiap orang, dimulai dari gerak-geriknya, kemudian dari tingkah lakunya dalam sehari-hari yang menjadi ciri khasnya. Ya, misalnya itu kan ada orang yang bersifat pemalu, itu dapat kita katakan kepada dia itu kepribadiannya gitu kan. Kemudian psikologi kepribadian ini dia juga bersifat objektif. Nah, selanjutnya adapun yang harus dipelajari dalam psikologi kepribadian ini yaitu mengetahui bagaimana tentang perilaku dari setiap manusia yang berkaitan dengan tingkah laku yang biasa digunakan pada saat beraktivitas. Seperti kayak psikoterapi, kemudian dan program bimbingan dan belajar yang sesuai dengan mengoptimalkan potensi seseorang. Selanjutnya itu ada definisi dari madrasah. Nah, sebelumnya kita tidak asing lagi ya teman-teman dengan kata madrasah. Nah, di mana madrasah ini dia berasal dari kata drasa, dan secara harfiah itu dia bermakna sekolah. Madrasah ini merupakan tempat kita menuntut ilmu ataupun tempat kita belajar. Nah, adapun menurut Steinreng, madrasah dan juga sekolah itu memiliki arti yang berbeda karena madrasah itu dia kan tempat menuntut ilmu yang lebih ke keagamaan gitu kan. Kalau sekolah itu dia lebih ke hal-hal yang umum, seperti kayak kalau di madrasah itu dia mengajarkan mengenai tentang kedisiplinan, bagaimana kita sholat 5 waktu itu dengan tepat, kemudian mengajarkan bagaimana melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan benar gitu kan. Tetapi di madrasah ini juga dia mengajarkan mengenai tentang pengertian kayak umum gitu, seperti kayak pengetahuan alam, kemudian kayak matematika dan yang lain-lainnya. Tetapi dia tidak sebanyak di pengetahuan di sekolah yang umumnya gitu. Kalau di tempat di sekolah dia itu sebenarnya ada juga mengajarkan tentang keagamaan, tetapi tidak sebanyak yang di madrasah gitu. Kemudian selanjutnya itu tentang pendidikan karakter di madrasah. Nah, teman-teman, adapun pendidikan karakter di madrasah ini merupakan pendidikan yang mengarahkan proses untuk mengajarkan tentang bagaimana nilai-nilai etika. Nah, adapun nilai-nilai etika yang diajarkan di dalam madrasah ini yaitu berupa religius, di mana religius ini dia kan lebih mengajarkan tentang keagamaan gitu kan. Kemudian tentang kejujuran juga diajarkan. Bagaimana kita pada saat kita ujian kita itu harus jujur dengan apa yang kita dapatkan gitu kan. Kemudian tentang toleransi. Nah, di mana toleransi itu kita itu diajarkan untuk saling membantu. Ketika teman kita kesusahan, kita harus membantu mereka. Kemudian kalau disiplin tuh kita itu diajarkan untuk disiplin datang ke sekolah itu dengan tepat waktu, kemudian sholat 5 waktu itu dengan tepat waktu, kemudian kerja keras, kemudian diajarkan dengan kreatif, mandiri. Mandiri itu seperti kita ujian itu tidak boleh menyontek gitu kan, kita harus mandiri dengan apa yang kita ketahui, itulah yang kita
jawab pada ujian tersebut. Kemudian demokratis. Nah, demokratis ini kita saling menghargai antara pendapat teman yang satu dengan pendapat yang teman yang lainnya juga. Kemudian rasa ingin tahu kita itu harus tinggi. Kita belajar itu tidak boleh merasa puas, kita harus menggali pengetahuan-pengetahuan yang belum kita ketahui itu. Kemudian semangat kebangsaan, kita juga harus cinta kepada tanah air kita, kemudian cinta dengan damai, kemudian kita peduli kepada lingkungan yang ada di sekitar kita, kemudian kepedulian sosial, kita harus bersosial dengan teman-teman kita dan masyarakat yang ada di sekitar kita, dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan ataupun apa yang diberikan tugas oleh seorang guru ataupun dosen kepada kita. Nah, selanjutnya itu ada beberapa peran psikologi kepribadian bagi pendidik. Yang pertama itu yaitu agar dapat memahami bagaimana perkembangan siswa pada setiap tahap kehidupan dari bayi hingga dewasa. Nah, kepribadian seseorang kalau dari bayi hingga dewasa itu kan memiliki dia pasti akan memiliki perbedaan. Misalnya kayak kalau bayi itu dia kadang-kadang kan ceria, tetapi setelah dewasa dia itu menjadi kepribadiannya itu menjadi pemalu gitu kan. Kemudian yang kedua itu adanya psikologi pendidikan, guru dapat mengenal siswa dan perkara yang akan dihadapinya sehingga dapat menyesuaikan pembelajaran dan aktivitas di kelas. Nah, teman-teman seperti kita ketahui, setiap manusia itu pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Misalnya itu kan kayak pada anak satu ini dia cepat menangkap gitu kan, dengan satu ini dia susah, harus diulang beberapa kali. Nah, di sini dengan adanya psikologi pendidikan ini guru dapat memilah ataupun nanti dia dapat menyesuaikan pembelajarannya itu dengan anak ini bagaimana dan dengan anak satu yang lagi bagaimana. Kemudian yang ketiga itu psikologi pendidikan membantu guru memahami perbedaan individual pada siswa. Misalnya itu kan ada yang kita harus memahami kepada siswa itu, dia sebagian kan ada yang bandel, ada yang baik. Nah, kita itu tidak, yang bandel itu kita harus menegurnya dengan secara pelan-pelan, tapi tidak dengan secara kasar gitu ataupun dengan kekerasan, itu tidak dibolehkan kalau berlebihan gitu kan. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan kurang tepat dan dapat menyebabkan kurangnya sosialisasi antara guru dan siswa pada saat pembelajaran dimulai. Nah, dengan adanya psikologi ini, seorang guru itu dapat bersosialisasi dengan muridnya ataupun bisa menanyakan apa masalah dari muridnya ini agar bisa membantu gitu kan. Kemudian yang kelima ini, pengetahuan mengenai kesehatan mental pada siswa ataupun murid perlu dipahami ataupun dipelajari oleh seorang guru. Nah, terkadang kan setiap siswa itu kadang-kadang ada memiliki masalah di rumah, misalnya kayak adanya perceraian antara orang tuanya, dia akan merasa dia terkadang ada siswa itu terkena mental gitu kan. Jadi si guru ini harus mempelajari dari setiap karakter siswanya itu. Kemudian yang keenam itu psikologi juga dimanfaatkan dalam merumuskan kurikulum yang sesuai dengan proses pada perkembangan siswa. Nah, dengan adanya psikologi ini, kita boleh mengaitkannya dengan kurikulum juga gitu kan, agar proses perkembangan siswa itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketujuh itu pemahaman mengenai psikologi pendidikan menolong guru dalam mengevaluasi hasil serta akibat yang akan tampak pada siswa. Dengan adanya psikologi ini, guru itu harus mengevaluasi hasil serta apa yang kurang dari siswanya ini bisa diperbaiki gitu kan. Kemudian yang kedelapan itu adanya bantuan psikologi pendidikan. Guru bisa memberikan kesempatan khusus untuk anak yang jenius. Nah, misalnya itu kan kayak
film yang kita nonton kemarin itu dia memiliki sebenarnya dia memiliki pemikiran yang jenius, tetapi dia di bidang kesenian. Kalau di bidang akademi itu dia memiliki keterbatasan atau kurang gitu kan, karena tidak ada yang mengarahkannya. Dia itu butuh pengarahan dari gurunya. Maka dari itu si guru ini memberikan kesempatan di mana kelebihan dari siswanya. Gitu. Kemudian yang kesembilan itu untuk memastikan arahan dan pelayanan yang dikasih oleh guru bisa diterima serta dilakukan secara baik pada setiap anak di madrasah. Nah, kemudian yang ke-10 itu dengan mengetahui bakat, hobi, dan kegemaran anak ketika belajar di madrasah, guru dapat mengetahui tindakan yang tepat untuk mendidik dan membina secara efektif. Nah, dengan seorang guru itu setelah mengetahui di mana bakat dari setiap anak itu dididik dengan secara efektif agar menghasilkan hasil yang bagus gitu. Kemudian selanjutnya itu adanya memahami, mengetahui ilmu psikologi kepribadian, guru ini dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan pada saat mengajar. Nah itu dengan adanya psikologi ini, guru itu dapat meminimalisir, misalnya kayak hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dicegah ataupun diperbaiki gitu kan. Kemudian yang ke-12 itu sesudah memahami ilmu psikologi kepribadian, guru bisa menerapkan aturan menolong dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan kepribadian ataupun tingkah laku dari setiap didikan peserta didik di madrasah itu. Kemudian yang ke-13, belajar ilmu psikologi kepribadian ini akan memberikan pendidik ataupun guru mengenai pengetahuan yang memadai agar bisa mengenali kepribadian siswa yang ada di madrasah tersebut. Selanjutnya, adapun pengaruh psikologi kepribadian pendidikan di madrasah itu, yaitu yang pertama itu dapat membantu siswa mengenal dirinya sendiri. Nah, maksudnya itu mempelajari psikologi kepribadian ini dapat mengetahui di mana kelemahan, kekuatan, ataupun minat dari potensi diri sendirinya. Kemudian memotivasi belajar. Nah, siswa yang telah menemukan kelemahan ataupun kekuatannya itu harus diberi motivasi belajar agar dia bersemangat untuk melakukan ataupun melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya itu mempelajari psikologi kepribadian, juga siswa memahami karakteristik individu serta orang lain. Nah, di sini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersosialisasi. Kemudian membantu mengatasi masalah mental. Di sini setiap siswa itu mungkin terkadang mengalami problem kesehatan mental, misalnya kayak terkadang kan ada siswa itu mengalami stres, kecemasan ataupun depresi. Nah, dengan adanya mempelajari psikologi kepribadian ini dapat membantu siswa itu untuk memahami kondisi kesehatan mental yang dialaminya dan mencari solusinya untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya itu ada meningkatkan kemandirian. Nah, dengan adanya mempelajari psikologi kepribadian ini dapat juga membantu siswa itu menjadi lebih mandiri. Nah, siswa yang memahami karakteristik dirinya sendiri itu lebih mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dan dengan adanya ini siswa dapat lebih dapat mengembangkan kemandiriannya dan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Armaya Fitri mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang, boleh di slide selanjutnya, Mai? Yaitu tentang kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Nurzakiah. Kepada Siti, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan.
Jadi psikologi pada mulanya itu kan dia berasal dari kata Yunani yaitu psyche dan logos. Nah, psyche itu artinya jiwa dan logos itu merupakan pengetahuan. Nah, oleh sebab itu psikologi ini pada umumnya merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Nah, psikologi ini juga mengacu pada kepribadian yang berupa pikiran, perasaan, dan aksi yang dilaksanakan baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, ada pun nih faktor-faktor yang mempengaruhi dari kepribadian ini, yaitu meliputi faktor biologis, faktor sosial, dan budaya. Seperti yang kita ketahui, faktor biologis ini merupakan faktor bawaan atau dia merupakan alami nih yang ada sejak kita lahir. Sosial itu merupakan faktor yang ada di seperti lingkungan di sekitar kita, sehingga kita mengikuti kepribadian nih yang cenderung mirip dengan bagaimana orang-orang berperilaku di sekitar kita. Dan ada juga budaya. Faktor budaya ini biasanya seperti bagaimana nilai-nilai dan adat yang terkandung nih pada budaya, pada wilayah-wilayah yang kita tempati tentunya. Nah, kepribadian ini dia itu mempengaruhi watak seseorang berdasarkan kepribadiannya menurut prinsip etika dan budi pekerti. Adapun madrasah ini merupakan kata dari bahasa Arab yang secara harfiah ini bermakna sekolah. Madrasah adalah tempat untuk kita belajar. Adapun tugas-tugas madrasah ini setidaknya menampilkan cerminan dari suatu lembaga pendidikan Islam untuk menjaga watak seorang murid sebagai pribadi yang baik agar tidak menyimpang dari apa yang tidak diinginkan di kemudian hari. Seperti halnya yang dijelaskan oleh rekan kita tadi Maya Fitri, dia menjelaskan bahwasannya sebenarnya madrasah ini dengan sekolah ini prinsipnya itu dia hampir mirip. Hanya saja jika madrasah itu lebih mengedepankan pendidikan agamanya, di mana pendidikan agama di madrasah ini diajarkan lebih menyeluruh, lebih terperinci dibandingkan dengan pada sekolah umumnya. Jika pada sekolah itu kita biasanya ada pelajaran PAI. PAI itu dia kan waktu kita belajar PAI itu menyangkut satu pelajaran itu saja untuk agama. Adapun kalau di madrasah ini dia itu banyak itu seperti indah akhlak, Al-Quran hadis, dan lain sebagainya. Malah di beberapa madrasah itu mengajarkan bahasa Arab hingga beberapa seperti kitab-kitab tertentu. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Zakiyah yang sudah memaparkan mengenai kesimpulan. Dengan berakhirnya tadi mengenai kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Siti Nur Zakiyah, maka berakhir pula presentasi pada hari ini. Nah, kami dari kelompok 8 mohon undur diri dan apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.